beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-261 ini, didukung oleh para pemain, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni, Arya Kamandanu dan Banyak Kabuk sedang dalam perjalanan menuju Bukit Penampihan. Karena luka-lukanya, Banyak Kabuk nampaknya seperti semakin kekurangan tenaga. Hal itu membuat perjalanan menjadi agak terhambat. Beberapa kali mereka terpaksa istirahat. Malam itu mereka merencanakan menginap di Candi Kidal. Sakawuni membaringkan tubuh ayahnya di ruangan candi, sementara Arya Kamandanu menunggu di depan pintu. Banyak Kabuk kelihatan sangat lelah. Beberapa kali Sakawuni menyeka keringat dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ayah tidak usah memikirkan ibu. Biar nanti saya yang akan menghadapi ibu. Lebih baik ayah istirahat malam ini, supaya besok pagi bisa meneruskan perjalanan. Aku bahagia sekali, Nduk. Aku merasa bangga. Ternyata aku mempunyai seorang anak gadis yang sangat menaruh perhatian pada orang tuanya. Ayahku hanya satu. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti padamu, ayah. Sakawuni, kau seperti ibumu. Ibumu adalah seorang wanita yang penuh pengertian. Ibumu menyimpan nilai-nilai luhur dalam diri pribadinya. Jarang kita bisa menjumpai wanita seperti itu. Ibu masih tetap cantik, ayah. Ibu masih kelihatan jelita. Iya, aku percaya, Nduk. Ibumu akan cantik selama-lamanya. Wanita seperti ibumu akan mempunyai kecantikan yang tidak pernah pudar.
kecantikan murni yang tumbuh dari dalam hati Sanubari, seorang wanita berbudi luhur. Tapi aku tidak yakin apakah ibumu akan menerimaku seperti dulu. Sudah saya katakan, biarlah saya yang akan menghadapi ibu. Ayah tidak perlu mencemaskan soal ibu. Saya yakin ibu akan luluh hatinya dan akhirnya mau menerima ayah. Iya. Mudah-mudahan saja begitu, Nduk. Di mana Arya Kamandanu? Dia berjaga-jaga di pintu ruangan candi, Ayah. Iya. Dia seorang laki-laki yang baik. Nampaknya dia menaruh perhatian yang besar terhadap kita. Dia sahabatku yang terbaik, Ayah. Kami bersahabat sudah sejak lama. Malam terus mengalir perlahan-lahan. Candi Kidal tenggelam dalam kabut kesunyian. Akhirnya Sakawuni terlelap di samping ayahnya yang sudah lebih dulu tidur pulas. Sementara Arya Kamandanu menunggu sambil terkantuk-kantuk di depan pintu ruangan candi. Sakawuni terbangun dan merasakan tubuhnya kedinginan. Ternyata banyak kapuk sudah lebih dulu terbangun. Bekas panglima perang kerajaan Singasari itu duduk bersila dengan hikmatnya. Kau sudah bangun, Nduk? Ayah, rupanya sudah lebih dulu bangun. Seharusnya saya merasa malu. Kau tidak perlu malu pada ayahmu sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa tidur nyenyak. Apakah ayah masih merasa sakit di bagian rusuk kiri? Iya. Kadangkala aku menjadi susah untuk bernafas. Seperti ada besi panas mengganjal di bagian rusuk kiri. Pukulan Aji Tapak Wisa memang benar-benar jahat. Ayah pasti akan segera sembuh setelah mendapat pengobatan dari ibu. Ibu mempunyai bunga tunjung biru yang sangat berkhasiat untuk memunahkan racun. Iya. Mudah-mudahan saja ayahmu segera sembuh, Wuni. Sekarang sebaiknya kita meneruskan perjalanan. Apakah tubuh ayah sudah lebih kuat sekarang? Sakawuni, aku merasa agak segar setelah tidur terlelap di dalam ruangan candi. Aku kira ayahmu akan kuat, Nduk. Asal kalian tidak berjalan terlalu cepat. Kalau begitu, saya akan memberitahu Kamandanu. Kita akan berangkat sekarang, Ayah. Sakawuni menemukan Arya Kamandanu yang sedang memberi minum pada kuda-kudanya. Kemudian mereka memapah banyak kapuk naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berangkat meninggalkan Candi Kidal. Candi Kidal semakin jauh tertinggal di belakang mereka. Sekarang mereka sudah mulai menapak di daerah yang berbukit-bukit. Mereka hanya membutuhkan istirahat 2 kali sebelum akhirnya mencapai kaki bukit Panampihan. Nah, lihat Ayah. Di puncak bukit itulah ibu tinggal selama ini. Puncak Bukit Panampihan. Iya. Sakawuni. Iya, Ayah. Bersama siapakah ibumu tinggal di sana? Ibu tinggal bersama 14 orang muridnya, Ayah.
semuanya terdiri dari para wanita. Ibu adalah seorang tabib. Di samping itu, dia adalah seorang guru yang mengajar tentang ilmu pengobatan. Iya, ibumu memang seorang wanita yang hebat, Buni. Sayang sekali, aku telah menyia-nyiakannya selama ini. Oh, lihat Kamandano. Bukankah mereka adalah Tunjung Putih dan Tunjung Kuning? Lihat, mereka berlari-lari menuju kemari. Benarkah kau Sakawuni? Benar, Tunjung Kuning. Aku Sakawuni. Aku ingin menemui ibuku. Apakah beliau ada sekarang ini? Iya. Ibumu selalu murung setelah kau meninggalkan Bukit Panampihan beberapa waktu yang lalu, Sakawuni. Tentu beliau gembira sekali melihat kehadiranmu. Marilah, ayolah kami antarkan naik ke atas puncak bukit. Aku membawa ayahku, Tunjung Putih. Beliau sedang terluka parah. Kukira kita tidak bisa naik ke puncak bukit sekarang. Sebaiknya kita mencari tempat istirahat. Kalau begitu, biarlah ayahmu istirahat di dalam pondok kami. Kurang lebih 100 langkah dari tempat ini, ada sebuah pondok kecil yang biasa kami pergunakan untuk berteduh. Marilah, kita bawa ayahmu ke sana. Mari, Ayah. Kita terpaksa tidak bisa meneruskan perjalanan dengan kuda. Kita harus meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Sakawuni dan Arya Kamandanu membantu banyak kapuk turun dari punggung kudanya. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Arya Kamandanu memapah banyak kapuk, menyusuri jalanan setapak yang semakin lama semakin menanjak. Dia masih di bawah Tuanku Dewi, di kaki Bukit Panampihan. Tolong, mengapa tidak kalian ajak naik ke atas puncak bukit? Mengapa kalian biarkan anakku di bawah? Ampun Tuanku Dewi, Sakawuni datang bertiga. Yang seorang sudah kami kenal dengan baik. Dia Arya Kamandanu. Lalu siapa yang seorang lagi? Yang seorang lagi sudah cukup tua umurnya, Tuanku Dewi. Kami belum menanyakan siapa namanya. Dia terluka parah. Sakawuni dan Arya Kamandanu terpaksa menunggu di kaki bukit. Seorang laki-laki yang sudah cukup tua umurnya. Siapa lagi yang di bawah Sakawuni sekarang ini? Tunjung Kuning dan kau Tunjung Putih? Iya, Tuanku Dewi. Kalian berdua tunggu saja di sini. Biar aku yang akan melihat mereka. Baik, Tuanku Dewi. Arya Kamandanu menyalakan pelita minyak jarak, kemudian menggantungkannya pada dinding ruangan. Sakawuni duduk di atas balai kayu, di samping ayahnya yang duduk setengah berbaring, bersandar pada dinding. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu Tunjung Kuning dan Tunjung Putih yang menjemput Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, ibumu tidak akan mau datang kemari. Percayalah. Kalau ibu tidak mau datang, dia bukan ibuku. Kami mempunyai persoalan yang sulit diselesaikan. Itulah soalnya. Ayahanda banyak kapuk. Saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan.
Mungkin persoalan itu sangat sulit dipecahkan. Terlalu memakan perasaan dan pikiran. Tapi saya kira masih bisa diselesaikan dengan baik. Aku yakin ibu akan mau mengampunimu, Ayah. Ibu akan mau memaafkan Ayah. Tapi dosa-dosaku terlalu besar loh. Setiap manusia mempunyai dosa. Bukankah demikian, Ayah? Kakek Sugata Brahma pernah mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkecil hati. Siapapun orangnya, pasti mempunyai kesalahan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting kita mempunyai keinginan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita, Ayah. Iya. Kakekmu benar, loh. Mudah-mudahan saja ibumu bisa melupakan kesalahanku di masa lalu dan akhirnya mengampuninya. Itulah yang kuharapkan sekarang ini. Tak ada lagi keinginanku yang lain kecuali menerima pengampunan dari ibumu. Lihat, Boni. Lihat. Siapa yang datang itu? Ibu. Ibu datang, Ayah. Lihat, ibu datang. Ibu berlari-lari menuju kemari. Memang benar, seorang wanita muncul dari tikungan bukit. Pakaiannya berkibar tertiup angin malam. Wanita itu terus berlari-lari kecil menuruni bukit, menuju ke arah pondok di mana Sakawuni berada. Tak lama kemudian, wanita itu pun sudah berdiri di depan pintu pondok. Dada wanita itu sampai turun naik karena nafasnya yang terengah-engah. Ibu, Uni, akhirnya kau datang lagi, Nduk. Ibumu sudah kangen sekali padamu. Mengapa kalian tidak langsung naik ke atas puncak bukit? Ibu, aku datang kemari untuk meminta belas kasihanmu, Ibu. Iya. Tunjung Kuning dan Tunjung Putih mengatakan bahwa kau datang membawa seorang laki-laki yang terluka parah. Iya, benar. Saya harap Ibu sudi menolongnya. Dia juga terkena racun Aji Tapak Wisa. Kuharap Ibu mau mengobatinya. Mana orangnya, Buni? Coba, aku mau lihat sampai seberapa parah luka-lukanya. Iya, marilah. Mari masuk ke dalam pondok, Bu. Dia terbaring di dalam. Ayo, Bu, masuklah. Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupuh segera melangkahkan kakinya ke dalam pondok. Samar-samar dia melihat seorang laki-laki setengah tua terbaring. Cahaya pelita minyak jarak menerangi ruangan pondok. Banyak kabuk mengangkat wajahnya perlahan-lahan begitu mendengar ada seseorang mendekatinya. Mendadak wajah Ayu Pupuh berubah. Dia seperti terkejut. Tubuhnya jengkirat seperti tersengat kala jengking. Wajahnya mendadak menjadi pucat pasi. Kemudian dia memalingkan mukanya, membuang pandangan sejauh-jauhnya. Ada apa denganmu, Bu? Wuni, laki-laki itukah yang kau bawa dengan susah payah kemari? Iya, Bu. Bukankah Ibu sudah mengenalnya dengan cukup baik?
Bu, bukankah ibu sudah dapat mengenalinya kembali siapa dia? Tidak, Wuni. Ibu tidak pernah kenal dengan laki-laki itu. Ibu tidak pernah tahu siapa dia. Ibu baru pertama kali ini melihatnya. Sakawuni terkejut. Dia sama sekali tidak menduga ibunya akan bersikap seperti itu. Banyak kapuk menundukkan wajahnya ke arah balai kayu, di mana dia terbaring. Laki-laki setengah tua itu nampak sangat sedih. Ayu Pupuh sama sekali tidak mau lagi memandang wajahnya. Pandangannya dibuang jauh keluar, ke arah pohon-pohon gersang yang tumbuh secara liar di luar pondok. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat membujuk ibunya sehingga ia mau bersatu kembali dengan banyak kapuk ayahnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.